Sebagaimana kata pepatah atau orang bijak mengatakan, wa ainu ridho an kulli aibin kalilah. Mata yang sudah ridho, mata yang sudah senang kepada seseorang, maka dia tidak bisa melihat itu sebagai aib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bertemu lagi dengan kami dalam Tadabbur Light juz 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Thaha ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idhhaba ila fir'auna innahu tagha. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Yang artinya kata Allah Subhanahu wa taala, idhhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kalian berdua. Siapakah kalian berdua ini? Nabi Musa dan Nabi Harun. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun untuk pergi ila fir'auna innahu tagha. Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat hal yang berlebih-lebihan, telah berbuat kezaliman. Apa tugas mereka pergi kepada Fir'aun? Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan kepada Fir'aun qawlan layyinan, perkataan yang lembut, la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Barangkali Fir'aun akan sadar, barangkali Fir'aun akan insaf dan kemudian akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun untuk berdakwah ke Fir'aun? Kita tahu siapa Fir'aun, raja yang paling zalim, mengaku Tuhan, membunuh ribuan nyawa dan seterusnya. Tapi meski demikian, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan untuknya untuk bertaubat. Maka diutuslah Nabi Musa dan Nabi Harun. Perhatikan kata-kata Allah Subhanahu wa taala, faqula lahu qawlan layyina. Katakanlah kalian berdua kepada Fir'aun perkataan yang lembut. Fir'aun, raja yang zalim, yang mengaku Tuhan, bahkan mungkin tidak ada makhluk yang lebih jahat, lebih bejat daripada Fir'aun. Tapi tetap ternyata untuk berdakwah tetap harus menggunakan kata-kata yang lembut. Artinya dari ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan, tidak harus kita menggunakan kata-kata yang keras ketika kita memberi peringatan atau mengingatkan seorang yang zalim atau seorang pemimpin yang zalim. Bahkan Fir'aun pun kata Allah, kata-kata yang lembut, sampaikan kepada dia kata-kata yang lembut. La'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Barangkali dengan itu dia akan insaf, kemudian takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi menurut Al-Imam Al-Ghazali, memang tidak semua orang bisa berdakwah kepada para pemimpin. Tidak semua orang dai atau mubaligh bisa menyampaikan nasihat kepada pemimpin, karena dibutuhkan orang yang bijak, dibutuhkan orang yang kuat imannya, yang hatinya bersih daripada cinta dunia. Kata Imam Ghazali, agar kita selamat atau siapapun yang ingin mendakwahi atau diuji harus berdakwah kepada umara, kepada para pemimpin, kepada para penguasa, syaratnya dua. Yang pertama kata beliau, jangan engkau puji-puji mereka. Terlebih lagi kalau engkau tahu persis mereka itu orang yang fasik, orang yang zalim. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala akan marah apabila orang fasik dipuji. Innallaha la yubghidu idza mudihal fasik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan marah, akan murka apabila orang fasik dipuji. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, tadi yang pertama kalau catatannya adalah kalau memang kita tahu dia itu orang fasik, kita berdakwah kepada beliau, kemudian menyampaikan ke masyarakat, tidak usah dengan puji-pujian, apa adanya saja, tapi juga tidak mencaci maki, tidak berkata kasar. Nah ini bagaimana ini dikembalikan kepada dai yang bersangkutan, bagaimana dia menyampaikan itu. Yang jelas jauhi fitnah, jauhi perselisihan dan sebagainya.
Yang kedua kata Imam Al-Ghazali, jangan terima hadiah apapun, pemberian apapun dari mereka. Jangan terima. Meskipun engkau tahu itu halal. Meskipun engkau tahu hadiah itu, harta itu diambil dari hartanya yang halal. Kenapa? Karena kata beliau, ketika engkau menerima hadiahnya, maka akan muncul dalam hatimu kecenderungan kepadanya. Kamu bisa jadi akan menjadi suka kepadanya. Sementara maka hal itu bisa menjadikan dirimu akan sulit untuk mengucapkan kata-kata nasihat kepada dia. Karena apa? Karena dalam hatimu engkau sudah mencintai dia. Sebagaimana kata pepatah atau orang bijak mengatakan, wa ainu ridho an kulli aibin kalilah. Mata yang sudah ridho, mata yang sudah senang kepada seseorang, maka dia tidak bisa melihat itu sebagai aib. Atau dia akan sulit menemukan aib dalam dirinya. Bisa jadi yang dilakukan oleh seorang sultan tadi, oleh seorang pemimpin tadi, penguasa tadi, jelas-jelas sebuah kesalahan. Tapi karena dia suka, karena hatinya sudah cinta, maka matanya tidak bisa melihat itu adalah sebuah kesalahan. Maka dia menganggap itu baik-baik saja. Ini nasihat daripada Al-Imam Ghazali. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita da'i-da'i, mubaligh yang bijak dalam menyampaikan dakwah, sehingga agama Allah subhanahu wa ta'ala ini akan mudah diterima oleh banyak orang, oleh masyarakat luas. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.